Informasi lainnya pemirsa, 2 hari beroperasi lebih dari 15.000 aduan masyarakat masuk ke kanal Lapor Pak Purbaya. Bahkan oknum pegawai Bea Cukai terancam dipecat usai ketahuan nongkrong di kafe saat jam kerja. Baru 2 hari beroperasi, Kanal Lapor Pak Purbaya, layanan sarana masyarakat untuk sampaikan keluhan atau kendala terkait bea cukai dan pajak dibanjiri belasan ribu aduan. Dari 10 laporan yang ingin segera ditindaklanjuti, ada 1 laporan di mana pelapor menyebut melihat petugas bea cukai yang tiap hari nongkrong di Starbucks, lengkap dengan laptop dan membicarakan bisnis aset. Terkait hal itu, Purbaya ungkap akan segera menindak tegas, bahkan tak akan segan memecat oknum pegawai tersebut. Gimana anak buah lu begitu? Ini akan kita tindak ya. Ini lengkap tempatnya. Ini cuma saya alamatnya lengkap, ini lengkap, jadi pasti bisa kita akan kejar. Jadi saya baru tahu, walaupun kita udah mau gebrak-gebrak, masih ini di bawah seperti ini. Artinya mereka nggak peduli. Dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin ke depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, aku akan pecat. Walaupun katanya mecat pegawai negeri susah, saya akan pecat. Saya persulit hidupnya. Masa nongkrong di Starbucks berpakai seragam, gak kira-kira loh. Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa meluncurkan layanan pengaduan bernama Lapor Pak Purbaya. Masyarakat dapat langsung mengirim laporan melalui WhatsApp di nomor 0822 4040 6600. Setiap laporan harus mencantumkan nama lengkap dan email supaya dapat ditindaklanjuti oleh tim Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Para siswa mengalami sakit perut hingga diare. Banyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82% yang tadi malam sakit perut. Tapi pagi ini, tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah. Setelah saya cek lagi yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Sementara menyusul terjadinya kasus keracunan makan bergizi gratis yang menimpa ratusan pelajar SMA Wali Kota Yogyakarta pun menghentikan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang salah satunya menyuplai makanan di SMA 1 Yogyakarta. Sebanyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Insiden keracunan MBG yang terjadi di SMA Negeri 1 Yogyakarta ini pun langsung ditindaklanjuti oleh pemerintah kota Yogyakarta. Selain telah mengecek ke sekolah, Pemkot Yogyakarta juga telah mendatangi dapur SPPG Wiro Brajan yang salah satunya menyuplai MBG ke SMA 1 Negeri Yogyakarta. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo menyatakan, secara umum kondisi sarana dapur yang menyuplai 3.444 MBG dengan total 9 sekolah diketahui telah sesuai standar ketentuan dari Badan Gizi Nasional. Guna memastikan penyebab keracunan, pihaknya masih menunggu hasil uji lab sampel makanan yang prosesnya memakan waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Sementara itu, operasional dapur SPPG di Wiro Brajan terpaksa dihentikan sementara untuk memaksimalkan proses penyelidikan. Standar karena ini kan dilakukan asesmen sebelum operasi. Cuman tadi dari diskusi memang ada menu-menu baru yang dibuat, yang termasuk ayam yang dibuat kemarin itu termasuk dengan masakan menu baru.
tetapi kita tetap harus menunggu hasil bukti kultur itu nanti apakah itu karena kontaminasi bakteri atau karena yang lain. Sebelumnya 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta dilaporkan mengalami sakit perut hingga diare yang dirasakan usai menyantap menu MBG. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Ayus melaporkan. Pemirsa, program makan bergizi gratis terus digelar di seluruh penjuru Indonesia. Anak-anak pun menikmati program unggulan program Presiden Prabowo ini. Makasih ya Pak Prabowo. Pak Prabowo MBG-nya udah sampai SLP Negeri 1 Bantul, Yogyakarta. Enak banget nih Pak, sering-sering ya Pak. Anak-anak di Sekolah Luar Biasa Negeri 1 Bantul, Yogyakarta akhirnya bisa menikmati makanan bergizi gratis. Mereka pun senang dan menyukai menu yang disajikan. Menu berupa ayam katsu, kentang goreng, dan buah kelengkeng ini menjadi favorit para siswa. Sementara di Depok, Jawa Barat, SPPG Sawangan tampil berbeda. Tak hanya menu MBG yang dimaksimalkan, SPPG-nya pun berhias dengan mural. Mural dibuat oleh seniman mural lokal. Mural dibuat sebagai bentuk ekspresi sekaligus edukasi pentingnya gizi seimbang bagi masyarakat. Mural di SPPG Sawangan membuktikan pelayanan publik bisa tampil hangat dan inspiratif. Dengan tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional atau BGN optimis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima pada tahun 2025. BGN fokus kejar 82,9 juta penerima manfaat MBG. Tahun depan itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta? Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Manfaat kita stop sementara. Ini kalau trafficking itu selalu ada kaitannya dengan aparat investigasi dengan tuntas, itu ya dilacak semuanya lah. Jangan lewatkan One on One, Senin pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga dia. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo News TV. Sumber berita aktual tersaji lengkap di sini. Desa polisi meringkus 7 pelak Presiden Prabowo Subianto berencana menangkap. Pagi ini kondisi arus lalu lintas terpantau dalam keadaan ramai dan lancar, begitupun untuk Sindo Today. Narkoba Polresta Sidoarjo hujan deras disertai angin kencang. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 71 triliun. Mobil rombongan wartawan mengalami kecelakaan di Pulau Pemalang, Batang. Sindosia. Korban meninggal dunia dalam timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. 100 orang terluka dalam serangan udara Israel. Ibu kota Nusantara IKN merupakan langkah strategis. Sindo Sore. Kobaran api besar meluluh banjir setinggi 75 cm mulai masuk. Secara HT berjabat tangan dan berbincang akrab dengan Trump, Presiden ke-45 Amerika Serikat. Sindo Malam. Sindo News TV, Beyond Headline.